yang luar biasa. Kenapa? Karena tepat pada hari ini Noris Chapter Batam telah berusia 1 tahun. Luar biasa. Semoga long lasting ya. Kalau kita berbicara tentang Noris atau berbicara tentang goes, semenjak datangnya pandemi itu terasa banget gimana sih manfaatnya dari bersepeda itu sendiri. Itu selain membuat tubuh kita sehat ya kan, tapi kita juga istilahnya tuh kalau dengan bergoes itu kita tuh nggak ada polusi itu. Nah pokoknya sekali mengayuh 2-3 manfaat yang luar biasa yang kita dapetin. Nah hari ini tuh aku nggak sendiri, karena hari ini aku akan ditemenin dengan Bapak Ketua, kemudian narasumber juga. Jadi kita akan berbincang-bincang santai di sore hari ini. Nah, siapakah dia? Pasti penasaran. Oke, kita langsung aja sambut. Kita sambut Bapak Ketua Bike to Work. Kepada Bapak Haryanto kami persilahkan, dan narasumber dari Noris Chapter Batam Bapak Regis kami persilahkan. Iya Pak. Aduh silahkan Pak. Makasih. Sini Pak, biar aku yang di ujung ya. Oke. Waduh, terima kasih Pak Har sudah datang. Terima kasih. Terima kasih. Wah seru banget nih ya Om. Aku panggilnya Om atau Bapak nih? Om aja biar nggak terlalu nampak muda. Oke. Nampak muda Kebalikannya. Abang aja. Oke. Nah Pak, terima kasih karena udah datang di anniversary yang pertama dari Noris Chapter Batam. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Semoga semakin jaya, semakin sehat, semakin solid, long lasting deh. Ya, Om ya. Gitu. Jadi kita mau berbincang-bincang dulu nih Om. Kita berbincang tentang kan Om Haryanto adalah ketua dari Bike to Work ya. Jadi bagaimana sebenarnya kalau kita kilas balik gitu ya Om, kalau di Batam sendiri itu Bike to Work berarti kan artinya ngayuh sambil kerja ya gitu. Jadi ke tempat kerja gitu. Nah itu sebenarnya kenapa sih bisa tercetus itu, dan itu sejak kapan sih Om? Gitu bisa dijelasin biar nanti yang dengar bisa tahu nih. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Tante Anggi ya. Terima kasih Tante Anggi dari Noris. Terima kasih atas undangannya di anniversary Noris Chapter Batam yang pertama. Tepuk tangan nih penonton, kayaknya ada mayem sih. Oke ya, jadi tentang Bike to Work sebenarnya ini teman-teman dari di pusat sana Jakarta, para senior ya, para suhu di Jakarta, awal mulanya mereka juga para MTD gitu, para goes sepeda, terus kemudian dari para pendiri ini melalui beberapa proses tentunya, sejarahnya adalah mereka juga prihatin bahwa kota-kota besar di terutama Jakarta kan kemacetan, macet, kemudian dengan polusi. Jakarta sendiri mungkin orang yang biasa jarak rumahnya mungkin 8-10 kilo bisa 1 jam berjalan ke kantor, macet. Kemudian nah itulah tercetus sampai singkatnya bahwa kenapa sepeda ini menjadi satu solusi alternatif, di mana ketika menuju ke tempat aktivitas. Jadi work itu bisa berarti bukan kerja, aktivitas ya, artinya aktivitas bisa mau ke pasar, bisa mau ke warung, mau beli rokok, ngapain beli nyetel mobil, ngidupin mobil gitu ya, kenapa nggak bersepeda. Itu antara sehingga tercetuslah tahun 2006 dibentuk satu komunitas besar Bike to Work Indonesia. Nah kemudian ini kan begitu viral waktu itu, makanya waktu itu pendiri ketua umumnya Om Toto juga langsung mensosialisasikan ya, termasuk orang yang diberi gelar termasuk yang tokoh berpengaruh untuk mempengaruhi teman. Akhirnya saking banyaknya nasional, gerakan itu jadi gerakan nasional, dan Bike to Work komunitas gerakan moral ya, jadi bukan klub, bukan klub. Kalau ini kan klub gitu ya, kita adalah komunitas gerakan moral yang memang punya misi yang tadi saya sebutin, bahwa sepeda sebagai alternatif transportasi. Berarti apa? Untuk menghindari kemacetan. Yang kedua tentunya jadi moda transportasi alternatif, itu pertama. Yang kedua program Langit Biru Green City. Jadi kan kita
sepeda ini salah satu elemen dalam sebuah kota yang disebut kota hijau itu adalah ada jalur sepeda dan ada sepedanya, ada orang yang sepedanya. Jadi kota yang disebut di persyaratan untuk sebuah kota disebut itu pertama yaitu tadi sepeda, ada jalur sepedanya. Jadi memperhatikan ke sana. Nah kemudian itulah yang sehingga terus bergulir diperjuangkan pada tahun 2029 itu tentulah ada undang-undangnya, yaitu ternyata sepeda juga sebuah alat transportasi yang resmi yang perlu dilindungi hak-haknya, termasuk hak pejalan kaki. Di sana tersebut jelas ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 hak pejalan kaki dan sepeda selalu berdampingan pejalan kaki dan sepeda. Nah inilah sebuah komitmen yang rupanya besar sekali di negara maju sudah dilindungi, makanya seperti beberapa negara ada jalur sepedanya dan tempat untuk parkir, fasilitasnya banyak. Nah ini kita yang karena dinamika politik Indonesia dan seterusnya, jadi mungkin tidak serta merta langsung jadi. Namun inilah yang kita perjuangkan. Jadi Bike to Work tadi sekali lagi sebuah gerakan moral yang untuk mengajak orang bersepeda, mensosialisasikan bagaimana orang untuk bersepeda. Termasuk juga ya teman-teman yang mau ke kantor, ke sekolah juga. Bahkan sekarang sudah muncul ada Bike to Campus, Bike to School dan seterusnya. Kira-kira begitu dari sisi history background Bike to Work. Ya. Luar biasa sekali. Jadi sekali lagi bahwa Bike to Work itu adalah komunitas moral ya Pak ya, gerakan moral yang mana lebih menyadarkan kita tuh kalau bahwa sepeda itu tuh banyak banget manfaatnya. Lu nggak mesti harus naik mobil atau apa, tapi bisa, dan itu udah ada undang-undangnya. Itu luar biasa sekali. Wah keren banget, karena kita langsung dapat dari Bapak Ketuanya nih, karena memang kan kesadaran orang bersepeda itu kan masih belum terlalu besar ya Pak, tetapi memang setiap apa ya, bukan ujian tapi setiap itu tuh ada istilahnya tuh kayak ada hal-hal yang positifnya, kayak COVID datang, terus kita tuh orang Batam, aku ngeliat sendiri, wah sekarang lagi giat-giatnya tuh sepeda. Nah itu luar biasa ya, dong harus meningkatkan imun tubuh kan, jadi harus tetap sehat. Oke Pak, terima kasih banyak. Jadi kalau misalkan tadi kita udah tahu nih Bike to Work. Nah sekarang kan kita berada di acara First Anniversary Noris Capture Batam. Nah kita pengen tahu dong, wah Bapak kayaknya lemes apa semangat ini Pak? Semangat dong Pak, semangat. Nah jadi ini yang pertama ya Pak, ini yang pertama. Pertama boleh dong di-sharing ke kita kenapa dibentuknya klub ini, kemudian sejak kapan, terus agenda-agenda apa aja sih? Karena kita tahu sendiri bahwa Noris Capture Batam sangat aktif banget nih goesnya, ada aja acaranya, acara sosialnya ada, pokoknya luar biasa deh, saya tahu banget deh. Iya, jadi boleh dijelasin dong Om? Boleh dong, biar apa tuh? Ajar Om. jangan deg-degan gitu sampingan nama saya, jangan gitu. Boleh? Jadi Noris Batam itu awalnya dibuat sama om-om legend. Udah 5 orang tuh, jadi yang suka goes bareng, terus sepedanya sama mereknya Noris. Jadinya akhirnya dibuatlah grup Noris gitu. Terus bertambahnya sering jalannya waktu, banyak juga yang pakai Noris. Akhirnya kita ngumpul, kita jadilah grup Noris Capture Batam yang sebenarnya tuh di daerah lain juga banyak, Jakarta, di mana-mana ada gitu kan, di Purwokerto, di Sidoarjo ada itu. Kalau kita ngeliat di IG-nya, IG Noris tuh banyak, kota-kota besar semua ada. Norisnya gitu. Jadi kita Batam juga ikut mewakili untuk Noris, jadinya Capture Batam, Noris Capture Batam. Oke. Kira-kira udah ada berapa member sih di Noris saat ini? Kalau member tuh, kalau di grup
89 lah Aktif kalau semua nggak- ya? Iya. Aktif semua, wah, luar biasa. Semoga makin bertambah. Iya. Harapan kedepannya untuk Noris, klub Noris itu harapan kedepannya itu apa Harapan ya. sih? Harapannya ke depan kita sih dari dulu Noris itu sebenarnya tuh goesnya goes santai. Lebih ke family ride, lebih ke silaturahmi, lebih ke enjoy bareng, santai bareng gitu. Pokoknya gue jadi welcome lah. Jadi di Noise itu juga nggak semua sepeda Noris, sepeda lain pun ada juga gitu. Yang penting orangnya tuh mau goes gitu. Oh, jadi saya bisa jadi member? Boleh, mau jadi member, mau jadi apa boleh. Boleh. Oke, iya. Gitu. Jadi kita lebih ke arahnya kayak sekarang ini ya. Sekarang ini kita ngumpul, ngerayain sama-sama, enjoy bareng, santai kan. Kita guys juga gitu, banyak juga kita kemarin program tuh banyak NR bareng-bareng. Cuman karena mungkin banyak faktor ya kalau NR ya, karena orang pulang kerja, cuaca dingin, malam gitu kan. Jadi NR mungkin agak dikurangin, jadi kita larinya ke minggu pagi. Minggu pagi itu pagi kan enak, gue tuh. Nah, itu terus ada Grand Pondo. Kita ini yang gue garis-garis keras. Radikal. Gue radikal ini yang doyannya jauh-jauh, keliling-keliling Batam. Nah, kita akomodasi dengan event Grand Pondo setiap bulan. Terus ada kawan-kawan yang doyannya camping. Di mana-mana camping, depan rumah camping, di halaman ruko camping, pokoknya di mana-mana camping. Pokoknya. Nah, kita akomodasi kita buat event camping. Nah, pokoknya kita memfasilitasi Difasilitasi. anggota-anggota, member-member yang punya masukan mau kita gus apa, kita layani. Dan kita juga sering bekerja sama dengan Back to Work. Jadi kita Noris, insya Allah setiap acara Back to Work pasti kita support. Oke, mantap, luar biasa. Kita ikut. Ya, semakin solid back Norisnya juga. Ah. Oke, last but not least, kita pengen tahu visi dan misinya itu apa sih? Gitu. Kenapa sih harus dibentuk ini? Terus kenapa sih harus itu ya Pak, gerakan moral harus orang tuh harus sepeda, tau gak sih, harus sepeda. Itu apa sih visi dan misi? Mungkin boleh ganti-gantian, Bapak juga boleh. Gitu ya, visi dan misinya. Kita pengen tahu. Iya, di sepeda tentunya yang tadi awal pembicaraan saya di sini. Jadi kita ada gerakan moral untuk menyadarkan orang bersepeda. Kenapa? Tentunya kalau di kota-kota besar latar belakang sudah sangat terasa kemacetan, ya kan. Mau ke kantor yang harusnya mungkin 15 menit jadi 1,5 jam terlambat. Nah, kemudian satu kemacetan, kedua polusi udara. Mungkin tidak dirasakan saat ini. Batam masih tergolong macetnya masih normal, terus polusi tidak terlalu. Tapi ngapain harus menunggu parah dulu? Karena ini gerakan moral. Kalau tidak dari budaya itu kan harus terus dipupuk ya kan, bukan langsung membalikan tangan. Nah, itulah yang mendasari gerakan moral ini menjadi satu visi misi bahwa kita punya visi langit biru. Langit biru artinya berarti bebas dari polusi. Bukan dari bebas, tidaknya berkurang ya kan. Kemudian kemacetan lalu lintas mengurangi. Nah, tentunya ini kan tertantang nih karena kita menggunakan jalan raya, resiko kecelakaan ada. Nah, kenapa? Ya kita harus perjuangkan lagi, yaitu tadi hak bersepeda. Tolong dong pemerintah denger nih. Ya, jalur sepedanya disiapin itu tadi. Jadi visi dalam waktu dekat, dalam waktu jangka panjang langit biru, mengurangi kemacetan. Dalam jangka pendek kita ada jalur sepeda. Nah, ini artinya ya alhamdulillah sekarang sudah insya Allah yang sudah terbangun ada dua informasi ini yang valid, yaitu jalur sepeda dari Bundaran Madari ke Sukarina, kemudian nanti jalur sepeda dari Sekupang menuju kolam ikan. Di situ nanti akan menjadi kalau di Sekupang sendiri proyeksinya adalah, kalau nggak salah saya ulangi lagi valid informasinya,
sebuah bukan wisata ya, tapi untuk healthy center di sana di Sekupang, International Healthy Center. Jadi kalau orang mau berobat dari berbagai negara ada di Sekupang, dan nanti akan dibuat jalur sepeda di antara kolam ikan itu. Detailnya kita belum tahu. Dan Ocarina juga. Ocarina kenapa? Karena itu jalur wisata kota, jadi dibangkitkan. Karena pasti ada pertumbuhan ekonominya. Jadi sepeda ini juga menjadi secara tidak langsung mempunyai visi yang tidak langsung, yaitu menumbuhkan ekonomi juga. Karena dengan demikian di Batam sudah ada mungkin sekarang boleh dibilang 20 toko sepeda. Banyak banget. Para teman-teman itu yang toko, yang online-nya kami catat di komunitas kami mungkin ada 10 yang online, akan membangkitkan ekonomi sebenarnya tanpa terasa. Belum yang setiap tahun Norris pesan 2 kali jersey setahun. Oh, Iya. luar biasa, luar biasa. Maka tahun depan kebagian Siap. Nggak ya. Jadi itu antara lain yang jadi punya dampak sekedar tidak, pasti ada dampak positifnya terus. Dan inilah kita tadi gerakan moral tadi, itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Om, thank you, betul. Positif, sangat positif sekali dengan bersepeda. Next kita lanjut sebelum kita tutup visi dan misi dari Norris Capture Batam. Silahkan Om. Apa itu? Visi dan misinya ya. Visi dan misinya sama, kita support Bike to Work untuk langit biru, biar orang lebih sadar akan polusi yang semakin tebal, terus Semakin jadi sehat ya? Kita bisa semakin sehat gitu. Sekarang juga belajar kan, banyak yang sekarang goes ke kantor gitu, Sabtu goes ke kantor gitu. Jadi ya misalnya supaya Norris ini mendukung gerakan langit biru, mengurangi polusi, dan tetap goes, tetap kompak. Oke, baik, siap. Terima kasih banyak untuk waktunya Om Har, thank you selaku Ketua Bike to Work Batam, dan Om Regis selaku Ketua Norris Capture Batam. Sekali lagi kita ucapkan selamat yang pertama, dan semoga long lasting, tetap sehat, semakin solid. Oke, kita ketemu lagi di ulang tahun yang kedua, jangan lupa undangan lagi. Salam sehat selalu dan jangan lupa tetap olahraga. Sampai ketemu. Siapkan sepeda, woi, kita berangkat. Jaga kondisi fisik, tubuh yang kuat. Olahraga hidup jadi lebih sehat. Tak lupa juga tebar tawa dan senyuman. Berangkat